Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Insinyur Arman Hakim Nasution, Master of Engineering, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis dan Industri ITS. Adanya permasalahan di era globalisasi hingga VUCA menyebabkan pemerintah mencari suatu bentuk regulasi yang bisa memuaskan kebutuhan akan permasalahan-permasalahan yang ada di publik, khususnya dalam hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan ekonomi, maupun juga pertahanan nasional. Oleh karena itu, maka ITS melahirkan Pusat Kajian Kebijakan Publik dalam konteks bisnis dan industri, sedemikian rupa sehingga ITS mampu berkontribusi dalam kebijakan nasional maupun pengembangan regional. Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis dan Industri didirikan di ITS pada awal 2019, di mana kami didukung oleh para ahli yang berasal dari sumber daya manusia, akademisi, bisnis maupun pemerintahan. Dalam hal ini, Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis dan Industri memiliki Board of Advisor yang terdiri daripada 30 tenaga ahli yang berasal dari mantan menteri, mantan dirjen, hingga CEO BUMN maupun badan usaha milik swasta. Dalam hal ini, Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis dan Industri ITS telah memiliki 40 binaan badan usaha milik desa yang tersebar di seluruh Jawa Timur dengan level BUMN desa yang mature. Dan dari 40 BUM desa tersebut, kita mengembangkan dan fokus menjadi 4 teaching industry ataupun live laboratory, di mana keempat teaching industry tersebut adalah yang pertama AMKE yang ada di Batu, kemudian Kajar di Batu, Kebon Tunggul di Mojokerto, dan Ngingas yang ada di Waru Sidoarjo. Adapun produk-produk yang sudah kami hasilkan dari Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis dan Industri selama 2 tahun berdirinya itu adalah yang pertama BUMDes Award yang dilaksanakan pada tahun 2020, di mana kami memilih dari 300 badan usaha milik desa dan kita berikan award bagi badan usaha milik desa yang cukup mempunyai kinerja baik dalam hal pengembangan ekonomi. Yang kedua, kita juga melaksanakan Board of Advisor meeting, di mana hasil daripada meeting tersebut adalah 4 kajian rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah pusat. Yang pertama adalah dalam hal remediasi lahan, yang kedua adalah dalam hal implementasi Kampus Merdeka, yang ketiga dalam hal revitalisasi manufaktur dan 5G, dan yang keempat adalah dalam hal rekomendasi kebijakan publik di bidang ketahanan pangan. Selain itu, dari sisi kebijakan nasional, Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis dan Industri ITS telah dipercaya untuk membuat kajian feasibility study pendirian Bulin Bank, di mana ini adalah merupakan proyek yang sangat prestisius bagi pemerintah Indonesia, mengingat bahwa Indonesia memiliki potensi cadangan emas maupun potensi daripada penjualan maupun ekspor emas yang ranking 6 dunia. Yang kedua, kita juga membuat kajian pada akhir 2021 kemarin adalah dari sisi inovasi fly ash bottom ash dengan kerjasama melalui Pupuk Indonesia Holding. Dengan demikian, kami berharap bahwa ke depan pada tahun 2022 dan selanjutnya, Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis dan Industri akan bisa meningkatkan kinerjanya di level nasional untuk bisa berpartisipasi dalam hal pengembangan kebijakan publik, bisnis dan industri di semua sektor.